kemudian ada gangguan infertilitas apa enggak. Jadi kan hal ini penting karena sering kita mendapatkan sebagai nakes ya, itu sering para ibu-ibu itu lupa haid terakhirnya, padahal ya haidnya teratur. Padahal dengan adanya informasi tersebut, apa namanya, bisa mengetahui masa subur, kita bisa mengetahui kapan kira-kira mulai terjadi kehamilan, bisa menentukan kapan kira-kira 40 minggunya dari suatu apa namanya suatu kehamilan. Jadi apa namanya sangat banyak informasi yang didapatkan hanya dari informasi haid tersebut. Nah, haid ini pola haid ini untuk mengetahuinya ada beberapa parameter yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah siklus atau interval atau frekuensi. Jadi mungkin ibu bisa mengetahui hal tersebut dari maju mundurnya siklus haid tadi, ya, maju mundurnya haid tadi, ya, maju satu hari atau 2 hari atau 3 hari, ya, paling tidak cukup dievaluasi 3 bulan saja, 3 bulan terakhir itu apa namanya akan sangat membantu untuk memberi gambaran pada dokter kira-kira siklus haidnya bagaimana. Dan sekarang kan juga sudah banyak apa namanya aplikasi handphone ya yang untuk melakukan evaluasi, mencatat, merekord pola haid sehingga lebih mudah untuk melakukan pendataan. Begitu juga durasi ya. Durasi itu adalah lamanya ibu haid. Durasi ini dihitung dari banyaknya keluar, ya, bukan dari mulai spottingnya. Kadang sebelum haid banyak itu kadang-kadang ada flag. Ya. Flag 1-2 hari itu mungkin tidak dihitung. Yang dihitung adalah sejak banyaknya dia keluar darah sampai bersih. Regularitas ini adalah untuk menggambarkan keteraturan, artinya perbedaan siklus terpendek dengan siklus terpanjang itu selisihnya berapa lama, berapa hari. Ya, itu bisa untuk memberikan gambaran kepada kita juga. Dan terakhir adalah jumlah darah yang haid. Ya. Jumlah darah yang haid ini ya tentu ibu tidak apa namanya tidak harus menghitung jumlah darah yang keluar dengan menakar ya, nggak perlu ya. Yang penting ibu membandingkan dengan haid sebelumnya. Ini kira-kira haidnya banyak apa enggak. Kemudian bergumpal atau tidak, misalnya seperti itu. Oke. Nah, untuk sebelum kita menjelaskan bagaimana apa namanya haid yang tidak teratur itu, maka ada baiknya kita menjelaskan bagaimana terjadinya haid itu sendiri. Ya. Di mana sih terjadinya ovulasi? Jadi ovulasi atau masa subur itu terjadi akibat ada interaksi antara otak dengan indung telur. Di mana otak itu akan mengeluarkan hormon, yang hormon tersebut akan mengendalikan hormon di indung telur tadi untuk memproduksi atau untuk memasak sel telur. Ya, di mana sel telur tadi akan masak kira-kira 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi masa subur itu cara mengetahuinya adalah dengan cara menghitung perkiraan haid yang akan datang. Ya, misalnya kalau ibu sekarang tanggal 1 haidnya, kemudian bulan depan kira-kira haidnya tanggal berapa? Apakah molor 1 hari atau mundur 2 hari? Kemudian diambil jarak paling pendek berapa lama? Kemudian diambil jarak paling panjang berapa lama, itu dihitung tengah-tengahnya. Jadi kira-kira 14 hari sebelum yang haid yang akan datang. Masa subur ini datang hanya 1 hari. Jadi kalau misalnya ibu siklusnya itu 28 hari, ya artinya maju 2 hari atau mundur 2 hari, 30 hari misalnya, itu maka masa suburnya nggak 30 hari itu, masa suburnya hanya 1. Ya. Hanya 1 hari, kira-kira 14 hari sebelum haid yang perkiraan haid yang akan datang. Nah, sebaiknya kalau misalnya memang menghendaki suatu kehamilan, maka idealnya adalah melakukan hubungan kira-kira 1 atau 3 hari sebelum perkiraan masa ovulasi tadi, supaya untuk meningkatkan terjadinya kemungkinan suatu kehamilan. Jadi ini masa subur ya, ini adalah masa subur mulai dari hari pertama. Jadi yang dikatakan hari pertama ini adalah hari pertama haid, keluar darah hari pertama yang banyak tadi. Kemudian ini adalah hari pertama atau hari pertama haid siklus depannya. Jadi hari ke-28 ini contohnya 28 hari. Nah,
Masa subur itu kira-kira 14 hari dari, sorry ini tidak kelihatan ya, apa namanya, pointernya. Bentar. Nah ini, apa namanya, ini adalah hari pertama haid yang kemarin, ya, pertama kali keluar darah banyaknya itu. Ini adalah hari pertama siklus depan, hari pertama haid siklus depan. Kemudian dikurangi 14 hari itu adalah perkiraan masa subur atau masa ovulasinya. Ya. Di mana pada saat itu sel telurnya juga dikeluarkan dari indung telur, kemudian sel telur tadi akan menunggu sperma selama 24 jam di saluran telur. Kalau pada saat itu ternyata terjadi hubungan suami istri, maka akan menyebabkan kemungkinan besar akan terjadi suatu kehamilan. Cuman kalau misalnya ternyata besoknya baru hubungan suami istri, misalnya sekarang ovulasi dan besoknya baru hubungan suami istri, maka angka kehamilannya akan sangat turun, ya, karena kalau sel telur ini hidup hanya 24 jam. Yang paling bagus bahkan 12 jam pertama itu yang paling bagus kualitasnya. Ya. Tapi kalau misalnya hubungan suami istri itu 3 hari sebelumnya, maka masih ada resiko terjadinya kehamilan masih tinggi. Kenapa? Karena sperma itu hidup di dalam rahim kira-kira 3 hari. Jadi sperma itu hidup dalam rahim 3 hari, sedangkan sel telur hidup hanya 1 hari. Jadi kalau bisa, hubungan itu perbanyak sebelum ovulasi, jangan setelahnya. Kalau setelahnya, kemungkinan hamil akan sangat drastis turun sekali. Nah, kalau pada saat itu ternyata tidak terjadi suatu kehamilan, maka akan terjadi haid sekitar 2 minggu kemudian. Jadi artinya, kalau orang ini haidnya teratur, maka bisa diharapkan bahwa siklus ovulasinya itu akan terjadi secara teratur pula. Jadi informasi haid ini juga bisa melihat orang ini kira-kira masa suburnya bagaimana. Nah, sekarang ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya adalah ini siklus, durasi, dan jumlah. Misalnya ibu siklusnya 28 hari, maka masa subur adalah 14 hari sebelumnya. Juga sama, misalnya ibu haidnya 24 hari siklusnya atau frekuensinya, ya, atau intervalnya, maka kemungkinan masa suburnya juga 14 hari sebelumnya, ya. Yang bertambah pendek adalah masa pematangan sel telurnya, atau namanya fase folikuler, nama kedokterannya namanya fase folikuler, itu yang bervariasi. Sedangkan fase luteal atau fase setelah ovulasi tadi, atau fase luteal namanya, itu durasinya sama, sekitar 14 hari. Begitu juga kalau ibu hanya 35 hari, ya, maka fase lutealnya hanya 14 hari, dengan fase folikulernya memanjang dia 21 hari. Jadi sehingga oleh karena itu masa subur tadi ditentukan dari perkiraan haid yang akan datang, bukan dari perkiraan dari haid yang kemarin, ya. Karena kalau haid yang kemarin itu baru akurat kalau siklusnya 28 hari, karena 14-14. Tapi kalau siklusnya maju atau mundur, maka menjadi tidak tepat, ya. Karena kalau kita pakai 14 hari dari siklus sebelumnya, maka 14 hari kemudian masih belum ovulasi dia, masih masuk masih kurang 1 minggu lagi baru ovulasi. Ya. Jadi dihitung dari perkiraan haid yang akan datang. Nah, ini adalah metode bagaimana kita menentukan siklus haid, ya. Parameternya ada 4. Parameter yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah jarak antara haid hari pertama dengan haid hari pertama berikutnya itu berapa lama, ya. Ada yang absen itu artinya tidak haid sama sekali, atau amenorrhea namanya. Ada yang namanya infrequent itu adalah jaraknya antara haid hari pertama sekarang dengan haid hari pertama berikutnya itu sekitar 38 hari lebih. Artinya jarang haid, nama Indonesianya. Kedua adalah normal. Normal itu kalau range-nya itu sekitar 24 sampai 38 hari. Artinya orang ini bisa maju sampai 6 hari, ya, atau bisa molor sampai 8 hari. Frequent artinya sering haid kalau frekuensinya lebih kurang dari 24 hari, orang ini sudah haid lagi. Nah, durasi adalah lamanya haid, sekitar 8 hari atau kurang dari 8 hari. Dikatakan memanjang kalau dia lebih dari 7 hari. Regularitas ini yang sudah saya katakan tadi, regularitas itu adalah jarak antara siklus terpendek dengan siklus terpanjang.
siklus terpendek ini selisihnya ini sekitar 7 sampai 9 hari. Jadi orang ini bisa maju 6 hari sampai bisa mundur sampai 5 sampai 10 hari. Itu masih dikatakan normal, ya. Kemudian dikatakan irreguler kalau jarak antara terpendek dengan siklus terpanjangnya lebih dari 10 hari. Gitu. Nah, jumlah darah yang keluar ini dia dibagi menjadi 3, sedikit, normal atau banyak. Ini yang tahu ibunya ya, karena tidak ada metode untuk menakar atau mengukur darah yang keluar, cuman bisa dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Dan yang tahu ini biasanya pasien sendiri, ya. Biasanya saya tanya ke pasiennya, Bu, biasanya haidnya ini normal apa enggak, ya, berdasarkan siklus sebelumnya. Dan biasanya ibu akan tahu, biasanya, oh ya dok ini lebih banyak. Gitu. Cara lain untuk mengetahui adalah ada bergumpal apa enggak. Ya, kalau dia bergumpal, otomatis kemungkinan besar bahwa ini meningkat jumlahnya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia terganggu ya, misalnya ini jumlah sudah dievaluasi, nanti ada namanya intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding itu adalah kalau ada perdarahan di antara dua siklus haid, antara dua haid ya. Misalnya haid sekarang dengan haid bulan depan, itu kemudian di antara dua haid tadi itu ada spotting atau mungkin ada perdarahan. Nah, perdarahan tadi bisa random ya, acak kapan aja, ya, nggak bisa ditebak, atau siklik itu artinya biasanya masih ada spotting di awal siklus, mungkin 1-2 hari, atau mungkin ada spotting di tengah-tengah siklus, mungkin 1 atau 3 hari misalnya, atau sebelum haid tadi ada spotting dulu, namanya itu adalah late cycle. Ya. Normalnya tidak ada, normalnya tidak ada intermenstrual bleeding. Ada juga namanya unscheduled bleeding atau mungkin perdarahan yang tidak bisa ditebak. Ya. Biasanya pada orang-orang yang memakai obat-obatan KB biasanya, karena ada endometriumnya tipis sekali, dinding rahimnya tipis sekali, menyebabkan terjadinya spotting di waktu tertentu, jadi tidak bisa ditebak. Ya. Nah sekarang kita masuk ke gangguan siklus. Ya. Gangguan siklus ini ada 2, ada yang perdarahan namanya perdarahan uterus abnormal namanya singkatannya PUA, atau namanya amenore. Amenore ini bahkan tidak haid sama sekali. Jadi gangguan haid itu dibagi menjadi 2, ada yang perdarahan atau tidak haid. Jadi sama kayak keran itu kan ada yang dol, ada yang keluar keran terus, ada yang tidak bisa keluar sama sekali. Kita bicarakan mungkin yang amenore dulu sebentar. Amenore ini ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder. Primer ini artinya orang ini belum pernah haid sama sekali sejak puber, ya, sejak sejak kecil, ya, artinya belum pernah puber haid. Itu. Batasnya adalah umur 16 tahun. Kalau 16 tahun sudah ada buah dada masih belum haid, maka dikatakan amenore primer. Atau misalnya umur 14 tahun tapi ternyata belum ada buah dadanya belum tumbuh, maka kita nggak nunggu sampai 16 tahun, sudah dikatakan amenore primer. Ya, biasanya kita cari sebabnya, bisa karena gangguan di otak, bisa karena gangguan kelainan genetik, atau mungkin kelainan yang lain, nanti akan dievaluasi lebih lanjut. Kemudian ada lagi namanya amenore sekunder. Amenore sekunder ini artinya orang ini sudah pernah haid, cuman ternyata berhenti. Ya. Biasanya dikatakan ada amenore sekunder itu kalau 3 siklus dia telat, atau 6 bulan. Loh, kenapa kok bukan 3 bulan, kok tunggu 6 bulan? Karena ada yang satu siklus itu nggak selalu 1 bulan. Kadang-kadang mungkin siklusnya 90 hari. 90 hari kali 3 kan sudah 5 bulan lebih ya. Jadi ya kita tunggu sampai 6 bulan kalau memang siklusnya itu 1,5 bulanan, atau 3 siklus intinya. Itu. Kalau 3 siklus ini dia belum haid, maka dimasukkan kategori amenore sekunder. Ya. Yang kita bicarakan pada saat ini mungkin yang kita lebih fokus ke amenore sekunder saja. Ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan amenore primer ya silakan. Cuman mungkin pada pembahasan ini saya khususkan yang amenore sekunder. Ya. Amenore sekunder ini penyebabnya banyak ya. WHO sendiri mengklasifikasikan menjadi 4 tingkat ya. Yang tingkat pertama adalah kelainannya di otak. Kelainan yang di otak ini kemungkinan paling sering adalah namanya Kallman syndrome. Kallman syndrome ini
gejalanya adalah anosmia. Anosmia itu adalah tidak bisa membau. Ya. Biasanya tidak bisa membau, terutama bau-bauan yang menyengat. Biasanya orang ini khasnya tidak bisa membedakan antara kopi dengan teh. Tidak bisa membedakan bau kopi dengan bau teh. Biasanya kita konsulkan ke dokter THT untuk membedakan orang, untuk menginvestigasi apa betul ada anosmia apa enggak. Bisa juga idiopatik. Idiopatik itu artinya nggak tahu sebabnya apa, ya, karena memerlukan pemeriksaan khusus yang mungkin pada saat ini tidak ada. Gejalanya sama, amenore, ya, tidak bisa haid biasanya. Biasanya juga terjadi, kalau Kallman syndrome ini biasanya dia terjadi sejak puber biasanya, karena ini kelainan genetik, kelainan bawaan. Tapi bisa juga terjadi pada orang yang awalnya normal, tapi tiba-tiba ada kelainan di sana. Misalnya habis ada tumor tertentu, atau mungkin ada stroke misalnya, atau mungkin ada gegar otak, habis ada benturan, trauma, menyebabkan gangguan di sana. Kemudian ada kelainan di hipofisis. Ya, hipofisis itu kelenjar di bawah otak. Ya. Paling sering kelainan di sana adalah karena ada tumor, ya, bisa mikro atau makro adenoma biasanya. Paling sering adalah mikroadenoma yang disebabkan karena peningkatan hormon prolaktin. Sehingga gejalanya biasanya galaktori. Ada keluar cairan dari puting susu yang paling sering. Ya. Penyebab lain bisa juga orang dengan hipotiroid. Ada gejala hipotiroid, dia berat badannya turun, berat badannya menurun, prestasinya jelek misalnya. Ada mixed edema, itu biasanya disertai amenore. Itu mungkin jangan-jangan ada gangguan hipotiroid. Kalau hipertiroid jarang menyebabkan gangguan haid. Bisa juga terjadi Sheehan syndrome. Sheehan syndrome ini terjadi pada orang-orang yang pasca melahirkan dengan perdarahan banyak biasanya. Karena ada mungkin gangguan perfusi di otak sehingga menyebabkan ada jaringan yang kekurangan makanan di sana sehingga dia mati, menyebabkan fungsinya terganggu sehingga namanya Sheehan syndrome. Kalau Sheehan syndrome ini biasanya selain ada gangguan menyusui, biasanya orangnya habis melahirkan terus tidak bisa menyusui biasanya. Karena produksi air susu proteinnya juga turun. Juga ada gangguan yang lain, misalnya gangguan hipotiroid dan sebagainya. Biasanya gejalanya lebih banyak, bukan hanya gangguan amenore saja. Biasanya seperti itu. Atau mungkin gangguan komunikasi, ya. Tadi kan saya bilang bahwa haid itu terjadi kalau ada komunikasi antara otak dengan hidung telur. Nah, mungkin otaknya normal, ya. Ovariumnya juga normal, cuman yang terganggu adalah komunikasinya, ya. Miskomunikasi terus saja, ya. Sehingga menyebabkan si pendeta tadi tidak bisa ovulasi. Gejalanya bisa dua, bisa amenore, bisa perdarahan. Gitu. Yang ketiga adalah kelainan di ovarium. Biasanya ini dikenal dengan amenore, menopause. Ya. Menopause ini bisa dua, bisa alami atau bisa iatrogenik. Alami itu artinya ya terjadi secara alami, tidak mungkin karena memang kehabisan sel telur. Karena menopause itu terjadi apabila fungsi indung telurnya sudah berhenti karena sel telurnya sudah habis. Nah, sel telur habis ini ada yang dua, ada yang alami. Alami itu ada yang normal. Normal itu adalah sekitar umur 50, ya, terjadi menopause. Ada juga yang terjadi secara dini. Dini itu adalah umurnya 40 tahun ke bawah. Itu kalau berdasarkan waktu. Ya. Kemudian ada juga iatrogenik. Iatrogenik ini bila orang tersebut pasca operasi, misalnya habis dioperasi kista, yang dulu diangkat kista sebelah kanan, sekarang diangkat kista yang sebelah kiri, akhirnya kista indung telurnya tidak ada, sudah habis. Ya, itu dia akan terjadi menopause, ya, walaupun umurnya masih muda. Atau mungkin orang ini dilakukan kemoterapi misalnya, kemoterapi yang bisa merusak sel telur, ya, sehingga sel telurnya habis pada saat umurnya masih muda. Atau juga orang ini memang ada kelainan bawaan, memang cadangan sel telurnya sedikit sekali. Yang normalnya orang itu dia umur 40 dia sudah baru 45, 50 dia baru menopause. Ini umur 35 dia sudah menopause. Itu bisa terjadi. Yang terakhir adalah kelainan di rahim. Kelainan di rahim ini artinya rahimnya sudah rusak. Ya. Biasanya pada apa? Pada orang-orang yang kena infeksi. Biasanya endometritis yang paling sering di Indonesia ini yang juga tinggi insidennya adalah TBC. Ya. TBC pada dinding rahim itu menyebabkan amenore. Atau mungkin pasca kuret, orangnya habis kuret, ya, keguguran, atau mungkin pernah infeksi di
pernah kuret karena sisa plasenta misalnya, kemudian terus orangnya tidak haid. Nah, itu menyebabkan tidak amenorrhea, namanya Asherman syndrome. Asherman syndrome itu apabila ada perlekatan di dalam rongga uterus yang diikuti dengan gejala amenorrhea atau infertilitas, itu adalah Asherman syndrome. Nah, sekarang penanganannya mungkin secara singkat, kalau Kallman syndrome atau mungkin kelainan di otak, ya, maka terapinya terapi hormonal, ya, karena penyebab di sana itu, karena penyebabnya kita juga tidak sepenuhnya kita tahu, maka terapi definitifnya pun juga tidak ada. Akibatnya apa? Kita hanya memberikan suplai hormonal saja supaya orang ini tidak terjadi osteoporosis misalnya, atau terjadi gangguan kardiovaskuler. Atau misalnya kalau orangnya ingin hamil, apa bisa hamil kalau otaknya ada masalah sehingga tidak bisa haid? Selama indung telurnya masih normal, maka masih bisa dibantu dengan bayi tabung. Ya. Tidak bisa dengan cara alami, karena memang dia tidak bisa mengeluarkan hormon secara alami. Begitu juga kalau kelainannya di hipofisis, ada hormon prolaktin misalnya, tumor di kelenjar hipofisis, maka obat-obatannya kalau dia hiperprolaktin, maka terapi utamanya adalah pendekatan medikamentosa, diberikan bromokriptin misalnya seperti itu. Atau kalau itu masih dengan cara itu masih belum membaik, lini kedua adalah operatif. Kalau bisa hamil, ya kalau misalnya ini sudah ditangani, untuk hamil selama indung telurnya masih normal, masih bisa dibantu dengan cara teknik reproduksi bantuan atau TRB, atau mungkin istilahnya adalah bayi tabung. Tidak bisa dengan cara alami karena otak tidak bisa mengeluarkan hormon sendiri, seperti itu. Begitu juga dengan gangguan komunikasi. Ya. Gangguan komunikasi ini 90% penyebabnya adalah karena sindroma ovarium polikistik, di mana penanganannya adalah biasanya holistik, ya. Yang pertama mungkin tidak memperbaiki gaya hidup, karena biasanya orang-orang dengan sindroma polikistik ini biasanya ada gangguan metabolik, ya, biasanya otaknya agak gemuk, 50% orang PCOS itu gemuk, sehingga ke depan orang-orang seperti ini sebaiknya tidak tambah berat lagi, ya. Kemudian kalau bisa diturunkan berat badannya. Yang kedua adalah selain itu mengatur pola makan, ya, supaya tidak banyak makan makanan yang berlemak dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita berikan obat-obatan induksi ovulasi bila orang itu memang rencananya untuk hamil. Tapi kalau orang itu nggak ada rencana untuk hamil, maka diberikan obat-obatan untuk pengatur haid saja. Salah satunya adalah obat hormonal seperti KB atau obat-obatan tertentu yang membuat orang ini bisa haid. Kalau ini tidak harus bayi tabung, ini bisa dengan cara alami asal ovulasinya sudah terjadi dengan diberikan obat-obatan saja. Sedangkan yang ketiga, kalau kelainan itu ada di ovarium, ya, yang namanya menopause tadi, maka untuk punya anak juga kemungkinannya kecil sekali. Ya. Kenapa? Karena wong sel telurnya sudah habis, maka ya tidak bisa untuk hamil, ya kemungkinannya amat kecil sekali. Ya. Sehingga kalau misalnya orang ini memang menginginkan untuk punya anak pada orang yang sudah menopause, maka ya alternatifnya adalah adopsi yang paling memungkinkan. Cuman selain itu bisa diberikan terapi hormonal untuk supaya suplai hormonal saja, supaya tidak terjadi osteoporosis. Dan bagaimana kalau kelainan di rahim? Ya? Kelainan di rahim ini paling runyam juga, hampir sama dengan kelainan di ovarium. Karena rahim ini sampai sekarang kita belum bisa mencarikan gantinya, kita belum bisa melakukan transplant pada rahim. Ya. Dan bayi tabung pun itu juga memerlukan rongga rahim yang normal untuk terjadinya implantasi. Jadi kalau misalnya rahimnya itu rusak akibat karena endometritis misalnya, infeksi atau mungkin pasca kuret sehingga terjadi kerusakan di endometrium, maka untuk hamil kemungkinan juga kecil. Ya. Sehingga alternatifnya adalah adopsi. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk melakukan rilis, atau mungkin kita lepas perlekatan tadi dengan menggunakan histeroskopi. Biasanya kalau dasarnya adalah karena perlekatan pasca kuret dan tidak luas, insya Allah prognosisnya akan lebih baik. Artinya masih bisa hamil sendiri. Kita pernah ada pasien Asherman syndrome dengan pasca kuret, ya, tapi ya, bukan tidak sampai amenorrhea, masih haidnya sedikit saja. Itu masih kita bantu, kita alhamdulillah masih bisa masih bisa haid dan sampai bisa terjadi kehamilan. Tapi kalau sudah endometritis, ya endometritis atau mungkin pasca kuret yang luas sekali, sehingga terjadi kerusakan di dalam dinding rahim,
ini prognosis untuk kehamilannya sangat kecil. Sehingga mungkin orang ini sudah tidak bisa haid lagi karena memang dinding rahimnya sudah rusak. Seperti itu. Baik, kita masuk ke PUA, ya, perdarahan uterus abnormal. Perdarahan uterus abnormal ini atau perdarahan pada penyakit kandungan ini dibagi menjadi dua, yaitu perdarahan dari kemaluan luar, ada juga perdarahan dari kemaluan dalam. Kalau yang dimaksud dengan gangguan haid itu adalah perdarahan dari kemaluan yang bagian dalam. Di mana kemaluan di bagian yang dalam ini, yang luar ini, contohnya adalah mungkin seperti ini, Nah, seperti ini. Ini adalah rahim, ya, ini adalah rahim. Ini yang rahim bagian dalam itu yang ini, yang atas ini adalah rahim bagian luar, ini adalah vagina, ini adalah vulva. Kalau perdarahan itu berasal dari perlukaan di daerah vagina, itu bukan termasuk perdarahan uterus abnormal. Tapi kalau perdarahan tadi berasal dari dalam rongga rahim, itu dia termasuk ke perdarahan uterus abnormal. Sehingga nanti biasanya ada orang-orang yang PUA ini, seorang tenaga kesehatan, dokter maupun dokter kandungan maupun dokter umum, atau bidan pun nanti akan melakukan inspeksi di daerah vagina untuk melihat kira-kira darahnya ini berasal dari mana. Karena kalau dari dalam, kalau dari luar maka penanganannya akan beda dengan kalau lokasinya dari dalam. Seperti itu. Nah, yang kita bicarakan pada event ini adalah yang perdarahan uterus abnormal, yaitu yang dari dalam, ya, bukan yang dari luar. Karena yang kita topiknya adalah gangguan haid. Oke, kita lanjutkan. Nah, secara penyebab, ya, secara etiologi atau penyebab, perdarahan uterus abnormal ini dibagi menjadi dua golongan besar. Yang itu pertama adalah kelainan rahim atau kelainan struktur rahim. Yang kedua adalah kelainan non-struktural. Artinya mungkin kalau di USG normal, ya, tapi penyebabnya mungkin bukan karena kelainan struktur, tapi kelainan yang lain. Sedangkan kalau yang ini adalah kelainan struktur. Artinya kalau di USG mungkin memang ada masalah di sana. Biasanya yang paling sering adalah singkatannya PALEM, polip, polip endometrium, adenomyosis, leiomioma, atau keganasan di rahim. Kalau yang sistemik singkatannya koin. Koin itu adalah paling sering diantaranya adalah koagulopati, kemudian gangguan ovulasi, kemudian gangguan endometrium, iatrogenik. Iatrogenik ini kalau biasanya minum obat KB biasanya. Dan yang terakhir adalah not yet otherwise classified, biasanya karena infeksi. Secara umum, PUA pada orang masa subur ini, pada masa reproduksi, sekitar umur 20 sampai 45, itu yang paling sering, 80-90% itu adalah penyebabnya PUA disfungsi ovulasi. Itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan penyebab yang lain juga, cuman yang paling sering adalah PUA yang O. Nah, ini adalah contoh polip, ya, endometrial polyps itu dia lokasinya berada di dalam rongga rahim yang berasal dari tonjolan dari selaput lendir dari rahim. Itu namanya endometrial polyps. Biasanya orangnya tidak ada keluhan biasanya. Kalaupun ada keluhan mungkin perdarahannya tidak banyak. Kemudian biasanya ketahuannya juga kebetulan pada saat evaluasi gangguan kesuburan. Ya, karena mungkin ada gangguan polip yang tidak subur sehingga baru ketahuan pada saat dievaluasi. Angka kekambuhannya sekitar 40% dalam waktu 6 bulan. Jadi misalnya orang ini sudah dioperasi, diambil, maka harus segera diputuskan orang ini rencananya apa. Ataukah mau hamil, ataukah hanya mau ngatur haid saja. Karena kalau mau hamil ya sebaiknya dia program hamil, segera, ya. Atau kalau misalnya dia hanya ingin mengatur haid saja, ya sebaiknya dia dikasih obat KB supaya tidak kambuh lagi. Karena ini adalah hormonal dependent. Yang kedua adalah adenomyosis. Adenomyosis ini gambarnya seperti ini, jadi berbeda dengan miom. Kalau ini adalah miom, ya, Ibu bisa perhatikan miom ini ada batasnya, ya. Jadi ini adalah rahim yang sudah diangkat, ini adalah otot rahim yang normal, ini adalah miom. Miom itu adalah tumor jinak yang berasal dari otot rahim, di mana strukturnya adalah mempunyai kapsul, sehingga bisa dibedakan atau dipisahkan antara jaringan yang normal dengan miom tadi. Sedangkan pada adenomyosis itu adalah secara terminologi atau definisi, dia adalah kelenjar dinding rahim yang berada di dalam lapisan otot, sehingga intinya dia ya bentuknya mirip seperti jaringan normal, seperti Ibu lihat di daerah sini. Ini adalah gambaran adenomyosis.
Adenomyosis itu hanya gambaran seperti merah-merah gini saja. Sehingga tidak bisa seperti miom. Kalau miom mungkin bisa diambil tumornya saja, terus itu selesai. Angka kekambuhannya mungkin ya bisa kambuh, cuman agak lama. Tapi kalau adenomyosis, ini tidak ada yang kita ambil. Apa yang kita ambil? Ini jaringan normal, ini jaringan yang sehat. Ini tidak akan mudah untuk diambil, karena kalau diambil, dia akan banyak sisa. Ya. Karena banyak sisa di yang tertinggal, maka risiko kambuhnya sekitar 80% dalam 1 tahun. Akibatnya itu, penanganannya pun juga akan berbeda. Kalau miom ini mungkin bisa diambil tumornya saja, mungkin kalau ini, kalau misalnya sudah nggak pengen rencana hamil lagi, misalnya, ya diangkat semua rahimnya, walaupun tumornya kecil, misalnya seperti itu. Kalau dia mengganggu. Kalau nggak mengganggu, ya mungkin cukup observasi saja, atau mungkin diberikan terapi obat-obatan. Ini adalah miom. Ya, miom itu ada macam-macam jenisnya, ada yang di dalam rongga rahim. Jadi misalnya ini rahim, Bu. Ini rahim, dilihat dari samping. Ini adalah vagina di daerah sini. Ini adalah mulut rahim. Ini adalah rongga rahim. Yang kuning-kuning ini adalah miomnya. Nah, ada yang namanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah grade-nya. Kalau 0 ini adalah artinya miom tadi itu sepenuhnya berada di dalam rongga rahim. Mungkin seperti ini contohnya. Biasanya kalau yang seperti ini itu biasanya gangguannya adalah orangnya perdarahan hebat biasanya. Begitu juga yang 1 atau 2. Sedangkan yang ketiga, keempat, kelima ini biasanya gangguannya bukan perdarahan dia. Bahkan mungkin sering juga yang 3, 4, 5, 6 ini walaupun dia ukurannya besar tapi tidak ada gangguan apa-apa karena memang tidak ada gejalanya. Seperti itu. Nah, yang terkait dengan gangguan haid biasanya yang 0, 1, 2 atau mungkin yang hybrid. Yang 2 sampai 5 ini namanya hybrid karena dia ukurannya besar sehingga dia ada yang komponen di kulit, ada yang komponen di dalam rahim. Nah, ini menyebabkan kalau dia besar maka rongga rahimnya pun juga ikut membesar. Karena membesar maka menyebabkan perdarahan hebat juga biasanya. Tapi kalau yang nomor 4, nomor 8, 7, 5 ini tidak menyebabkan gangguan perdarahan. Bahkan gangguan kesuburan pun tidak. Nah, yang berikutnya adalah kanker endometrium. Ya. Kanker endometrium ini adalah juga bisa menyebabkan gangguan perdarahan dari kemaluan. Faktor resikonya adalah kalau usianya di atas 45 tahun, gemuk, ada diabetes tipe 2, infertilitas, ya, atau mungkin pernah hamil, cuman anaknya 1 misalnya, lalu umurnya sudah besar, tidak pernah pakai KB sama sekali, tidak pernah pakai KB hormonal, itu juga berisiko terjadi gangguan kanker endometrium. Atau mungkin di keluarga juga ada riwayat keluarga. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya yang pertama mungkin kita biopsi dulu menggunakan kuret untuk diperiksakan histopatologinya. Kalau ternyata betul ini ada faktor kanker misalnya, maka penanganannya adalah mungkin angkat kandungan, mungkin seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah gangguan abnormal koagulopati, ya, atau mungkin gangguan koagulasi. Gangguan koagulasi ini gejalanya yang mungkin yang Ibu bisa kenali adalah ada yang di item-item ini ada tiga garis besar. Yang pertama adalah kalau haid banyak, siklusnya normal, ya, frekuensinya normal, mungkin maju mundur hanya 1-2 hari, nggak sampai lebih dari 3 hari misalnya, normal. Cuman begitu dia keluar darahnya banyak sekali, seperti itu. Bahkan mungkin bisa sampai 10 hari, 12 hari, atau bahkan mungkin 2 minggu tidak berhenti-berhenti, misalnya seperti itu. Dan berulang, biasanya gangguan koagulasi ini ketahuannya pada saat perimenarche atau peripuber, ya. Baru puber itu, karena kan dia baru haid, ya. Kalau biasanya ada gangguan koagulasi yang kongenital, itu biasanya ketahuannya di sana, ya. Kemudian ada satu dari beberapa ini, misalnya kalau kalau melahirkan perdarahan banyak, atau ada kalau pernah dioperasi terus dokternya bilang, Bu, ini sulit berhenti darahnya, lah itu hati-hati, ya. Atau mungkin pernah jabul gigi, cuman darahnya nggak berhenti seperti itu. Atau ada 2 dari 4 ini. Yang pertama ada memar di kulit, ya, yang nggak tahu sebabnya, nggak pernah benturan, nggak pernah jatuh, tapi kok memar, ya. Mimisen spontan, atau mungkin keluar gusi berdarah habis diikat gigi, ya. Atau mungkin di keluarga juga ada gangguan seperti itu. Itu kalau ada 2 saja, ditambah ini ada 1, ditambah ada heavy menstrual bleeding, itu
merupakan ada risiko, sangat besar risiko terjadinya gangguan koagulasi. Nah, yang tadi apa namanya yang saya katakan tadi apa namanya gangguan ovulasi yang akibat karena komunikasi antara otak dengan indung telur tadi itu gejalanya paling sering adalah bukan berhenti haid, cuman gejalanya adalah perdarahan justru. Ya. Jadi dia tipe perdarahan pada orang-orang PUAO ini adalah kalau keluar darah dia tidak ada polanya. Artinya dia golongan yang intermenstrual bleeding. Beda dengan yang adenomyosis atau myomauteri itu biasanya gejalanya adalah heavy menstrual bleeding. Artinya kalau ibu haid banyak, teman kalau pas tidak haid ya ibu tidak ada perdarahan. Seperti itu. Nah ini adalah penyebabnya ada 3 PUA ini. Ibu bisa lihat di sini. Nah penyebabnya ada 3. Yang paling sering adalah kita lihat umurnya. Jadi umur itu sebenarnya sangat menentukan. Kira-kira sebab yang mana yang bisa yang kira-kira paling mungkin. Karena seperti yang Ibu lihat tadi, penyebab dari perdarahan itu sangat banyak. Ada 9 item. Nggak mungkin kita lakukan pemeriksaan semua, ya nanti habisnya banyak. Ya. Dan belum tentu ketemu kadang-kadang. Oleh karena itu, kita breakdown berdasarkan umur. Kalau umur orang ini ternyata masih muda, artinya di bawah umur 20, ya, yang paling sering adalah mungkin perdarahan gangguan haid tadi itu ada hubungannya dengan gangguan komunikasi antara otak dengan indung telur. Karena memang biasanya pada orang-orang yang baru menars atau mungkin baru mens pertama kali itu 3-6 bulan berikutnya, bahkan mungkin 1 tahun berikutnya itu masih terjadi gangguan haid. Artinya bisa dalam bentuk perdarahan atau mungkin haidnya telat. Ya. Atau mungkin kalau orang itu umurnya dekade 2, umurnya 20-an sampai 40-an ya. Paling sering adalah sindroma ovarium polikistik. Biasanya gejalanya bukan hanya gangguan haid, juga diikuti oleh gangguan jerawat ya, gejala hiperandrogen, kemudian keluar bulu di tempat-tempat yang tidak semestinya pada wanita, misalnya kumis di wajah, kemudian ada pembesaran pertumbuhan bulu di tangan, di kaki ya. Itu mendukung suatu sindroma ovarium polikistik, biasanya seperti itu. Atau mungkin pada orang-orang yang sudah tua, atau mungkin sudah pernah dioperasi indung telurnya sehingga terjadi penipisan cadangan sel telur, atau namanya perimenopause. Ini adalah salah satu dari penyebab gangguan ovulasi, atau mungkin namanya disfungsi ovulasi. Dan memang 90% orang PUA atau perdarahan uterus abnormal pada masa subur itu penyebabnya adalah ini biasanya. Nah, kemudian obat KB, obat KB yang mana yang bisa menyebabkan gangguan perubahan pola haid atau mungkin perdarahan? Sebenarnya ya semua semua golongan obat hormonal ya, termasuk pil KB kombinasi, DMPA dan implan maupun LNG atau mungkin atau IUD yang hormonal. Cuman insidennya yang paling tinggi adalah yang ini DMPA biasanya. Terutama kalau sudah baru pemakaian 6 bulan itu biasanya problemnya spotting. Cuman kalau sudah pemakaian lebih dari 6 bulan biasanya problemnya adalah amenorrhea. Nah, cuman memang targetnya adalah itu. Tapi kalau implan ini biasanya lebih ke arah perdarahan dia. Jadi kalau dilihat di sini pil KB itu paling sedikit menyebabkan perdarahan, yang paling sering adalah DMPA dan implan. Sedangkan spiral pun bisa, spiral ini bisa menyebabkan gangguan pola haid ya, sekitar 3-6 bulan pertama. Tapi setelah itu biasanya sudah enggak. Ya, mungkin kalau haid aja agak banyak. Nah, bagaimana prinsip penanganan dari perdarahan uterus? Ya, yang pertama adalah sebenarnya kita stop perdarahan dulu. Bisa menggunakan obat-obatan atau mungkin kalau perlu dikuret, ya biasanya dokternya akan menyuruh melakukan menyarankan untuk dikuret. Ya, tujuan kuret ini adalah untuk menghentikan perdarahan dengan segera. Atau selain itu juga bisa untuk mengetahui jaringan yang dikuret, artinya misalnya kita curiga sesuatu, misalnya kita curiga adanya keganasan endometrium pada orang-orang yang sudah di atas 40 misalnya, maka kita kuret. Kita kuret tujuannya apa? Untuk melihat ada enggak resiko terjadinya keganasan. Karena kalau diberikan obat-obatan ya kita tidak ada jaringan yang kita kuret ya, tidak ada jaringan yang kita lakukan pemeriksaan sehingga enggak mungkin untuk diketahui. Selain itu, setelah berhenti perdarahannya, target kedua adalah mencegah supaya tidak kambuh. Karena kalau hanya dikuret atau dikasih obat-obatan supaya berhenti haid, maka nanti akan kambuh lagi bulan depan. Ya. Oleh karena itulah, pencegahan kambuh ini ada beberapa
alternatif ya. Alternatif pertama adalah mungkin orang itu hanya ingin mengatur haid saja. Ya, kalau dia ingin mengatur haid saja ya mungkin cukup dikasih obat KB, misalnya seperti itu. Atau orangnya sudah nggak ingin hamil lagi, sudah misalnya, dok saya terganggu, karena sudah bolak-balik masuk rumah sakit, maka mungkin dilakukan operasi. Operasi ini bisa operasi angkat kandungan atau mungkin operasi hanya mengangkat tumornya saja. Atau mungkin orangnya juga ingin hamil. Ya. Kalau ingin hamil, maka setelah stop perdarahan, mungkin kita planning untuk program hamil. Atau mungkin setelah stop perdarahan, orangnya dioperasi, kemudian baru program hamil. Jadi mungkin itu step-step dari proses penanganan perdarahan dari uterus abnormal. Mungkin dari saya itu saja secara garis besar. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Jimmy untuk pemaparannya ya. Wah, ini luar biasa. Jadi kita jadi tahu nih dokter, kenapa banyak wanita mengalami gangguan atau keluhan selama haid dan macam-macam. Ternyata penyebabnya lebih banyak faktor internal ya dokter ya. Tadi salah satunya komunikasi antara otak dan indung telur. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat dokter. Ini yang pertama dari Bunda Yani Gayatri, ada 2 pertanyaan. Kalau darah haid warnanya lebih coklat dari biasanya artinya apa? Kemudian yang kedua, sebelum hamil siklusnya berantakan, haid tidak berujung sehingga harus minum pil KB. Setelah hamil dan beranak dan memiliki 2 anak, haidnya jadi teratur. Nah, apakah ketidakteraturan yang pernah terjadi bisa kembali lagi, dokter? Ya, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang pertama dulu warna haid ya. Jadi warna haid ini juga memang bisa menjadi petunjuk ya. Warna haid ini karena darah itu normalnya merah ya. Darah itu normalnya dari pembuluh darah itu ya merah. Ya. Cuman darah haid itu ada yang warnanya merah muda, ada yang warnanya coklat tua, ada yang warnanya kehitaman. Ya. Karena memang di vagina itu adalah suasananya asam. Ya. Di vagina suasananya asam, sehingga darah ini kalau misalnya keluarnya itu sedikit-sedikit, ya, dia nggak langsung keluar kemaluan, dia mungkin masih ngendon dulu di dalamnya vagina, dia bercampur dengan cairan vagina, di mana dia akan bereaksi dengan suasana asam di sana, warnanya menjadi kehitaman, ya, coklat kehitaman. Ya. Tapi kalau misalnya dia warnanya merah, artinya dia keluarnya banyak. Artinya dia tidak sempat transit di vagina, ya, dia langsung keluar, mungkin seperti itu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi warna tadi coklat, ya, merah tadi itu adalah karena seberapa banyak jumlah darah yang keluar dan seberapa lama dia transit di dalam vagina, mungkin seperti itu. Kalau darahnya semua warnanya merah semua. Ya, berarti darah yang biasanya terjadi di mens awal atau di hari-hari terakhir ya dok ya. Biasanya kan warnanya kan spotnya agak coklat seperti itu ya. Ya. Baik, yang kedua dokter. Terus yang kedua tadi, kalau darah siklusnya haid ya, siklusnya haidnya kacau, ya. Haidnya nggak teratur, terus hamil, terus kemudian bisa kambuh enggak gitu ya pertanyaannya ya? Iya. Oke, jadi memang ya bisa saja ya, karena kalau misalnya ternyata penyebab dari gangguan haid tadi itu adalah misalnya sindrom ovarium polikistik misalnya, ya nanti pasca melahirkan masih bisa terjadi lagi. Apalagi kalau pasca melahirkan mesti berat badannya kan mesti lebih berat ya, ada kemungkinan seperti itu. Itu bisa mendukung terjadinya suatu gangguan haid. Nah, sehingga memang pada kelompok orang tersebut begitu dia melahirkan ya sebaiknya KB ya, supaya tidak berulang gangguan haidnya. Ya, sekalian untuk memberi jarak untuk kehamilan berikutnya. Nanti kalau memang sudah mau hamil lagi, bisa konsultasi dengan dokter. Mungkin seperti itu. Lalu untuk konsumsi pil KB-nya, kalau kasusnya dengan minum pil KB ternyata bisa membuat haidnya teratur, apakah perlu dikonsumsi selamanya dokter atau nanti ketika sudah masuk masa menopause sehingga sudah bisa dihentikan? Ya, betul sekali pertanyaan. Jadi beda ya. Jadi kalau misalnya pil KB yang KB ini ada macam-macam ya. Kalau dia itu pil KB, ya artinya minum pil KB kombinasi ya, yang 28 biji itu atau mungkin 21 biji itu memang kemungkinan besar haidnya teratur ya, karena memang dia tujuannya adalah kenapa namanya pil KB itu karena memang harapannya dia diberikan obat estrogen dan progesteron, harapannya supaya dia bisa haid Masian. Cuman haid di sini ini artinya bukan haid subur, tapi haid karena dia
minum pil KB ya, orangnya tetap nggak bisa hamil. Oh, baik. Kemudian ada juga KB yang tidak bisa membuat haid, yang seperti yang suntik tadi itu. Ya. Suntik tadi itu kalau sudah pemakaian 3 bulan atau mungkin 1 tahun, ya, itu orangnya memang dibuat tidak haid, dia memang amenorrhea. Ya. Jadi ya harus dibedakan antara haid alami dengan haid yang dengan obat-obatan tadi. Baik. Haid yang dengan obat-obatan tadi itu artinya dia ya seperti hujan buatan, ya. Hujan buatan itu ya karena obat KB tadi, bukan karena kesuburannya. Sampai kapan diminum ya tergantung obatnya juga. Kalau misalnya tergantung banyak faktor ya. Kalau misalnya dia memang sudah tidak pengen hamil lagi misalnya, ya, dia tidak pengen hamil lagi dan memang sudah umurnya sudah tua ya, sebaiknya steril. Karena kalau pil KB itu atau mungkin obat-obatan KB itu memang maksimal 5 tahun. Karena obat KB itu ada yang namanya long term sama yang short term ya. Beda batasnya 5 tahun. Kalau yang jangka panjang, KB jangka panjang itu IUD, itu jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah implan, itu jangka panjang karena jangka pakainya sampai 10 tahun. Cuman kalau yang DMPA atau yang pil itu termasuk KB jangka pendek. Ya. Dia hanya untuk 5 tahun maksimal. Jadi tidak boleh dikonsumsi lebih dari itu. Gitu. Jadi tergantung tujuannya juga sampai kapan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya ini dari Ibu Fitri Jelita Purba. Belum haid sejak melahirkan dokter 1 tahun yang lalu. Apakah hal ini normal? Katanya sempat haid lagi 2 hari tapi sedikit sekali. Ya, oke baik. Jadi pertanyaan cukup menarik ya. Jadi kasus ini memang banyak ya diderita oleh orang-orang yang pasca melahirkan, terutama yang menyusui. Ya, memang menyusui. Apalagi yang menyusuinya masih sering ya. Biasanya kan menyusui itu kan memang idealnya eksklusif 6 bulan ya. Yeah. Cuman kan biasa juga kadang-kadang sampai 1-2 tahun ya. Nah itu normalnya memang gangguan haid ini akibat menyusui itu masih bisa terjadi kalau frekuensi sucklingnya atau menyusuinya itu sekitar masih setengah jaman. Jadi ya idealnya masih pada saat umur 3 bulan sampai di bawah 6 bulan itu yang paling sering masih terjadi gangguan haid ya. Tapi kalau sudah di atas itu biasanya kan menyusuinya sudah jarang sekali. Ya. Sehingga kalau ternyata pada saat di atas 6 bulan masih ada gangguan haid, ya sebaiknya menemui dokter untuk melihat mungkin ada penyakit lain yang memang menyertai. Seperti itu. Baik, jadi dicek dulu apakah masih menyusui atau tidak. Kalau misalnya memang Bunda sudah tidak menyusui dan ternyata memang siklusnya masih belum teratur, mungkin langsung saja konsul ke dokter. Ya. Kemudian dari Bunda Anastasia, konsumsi eutirak dokter, apakah harus diminum seumur hidup? Ya. Karena ini bundanya ini minumnya saat hamil saja, karena merasa tidak ada gangguan. Ya, jadi eutirak ini kan sebenarnya kan untuk suplemen dari hormon tiroid ya. Jadi ya sebenarnya harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam ya untuk keperluan kapan dia minum itu. Karena kalau misalnya tidak diminum itu maka ya nanti suplemen hormonnya akan berkurang ya. Karena suplemen hormon berkurang nanti juga kalau dia hipotiroid juga bisa mengganggu siklus haidnya. Nah, itu juga harus diskusi dengan dokter penyakit dalamnya, dosisnya berapa yang tepat, kemudian cara minumnya bagaimana. Itu yang jelas mungkin biasanya bukan hanya pada saat hamil saja, biasanya juga diminum lebih setelah hamil pun biasanya masih harus diminum. Oke, baik, terima kasih dokter. Ya. Jadi untuk Bunda yang khawatir tentang penggunaan eutirak, konsul ke dokter penyakit dalam. Ya. Kemudian dari Bunda Devina dokter, ini hampir sama dengan yang tadi sebenarnya pertanyaannya, keluar darah 6 hari setelah haid selesai, warna darahnya kecoklatan muda tidak pekat, hanya keluar sedikit saja. Apakah ini termasuk gangguan menstruasi? Ya, jadi tadi kan namanya ada intermenstrual bleeding ya. Intermenstrual bleeding itu memang siklus haidnya normal, cuman di antara dua haid tadi itu ada spotting ya. Itu memang biasanya normalnya tidak boleh ada ya. Artinya apa, begitu haid itu selesai ya, setelah haid itu selesai, artinya selesai itu ya dalam range 7 hari tadi ya. Dalam range 7 hari tadi itu biasanya sudah tidak ada perdarahan lagi ya. Nah, kalau misalnya ada perdarahan lagi, maka memang sebaiknya harus dicari sebabnya apa. Apakah memang haidnya terganggu? Yang diduga normal tadi itu jangan-jangan tidak normal. Karena bisa juga mungkin ibunya misidentifikasi. Misalnya
kadang-kadang pola haid terkacau itu kadang-kadang haidnya mirip kayak orang haid. Ya. Karena kan sebenarnya haid itu kan bukan hanya sekedar mengeluarkan darah. Ya. Haid itu juga ada polanya. Mungkin yang awal banyak, ya, kemudian sedikit, kemudian durasi waktunya juga tertentu. Ya. Kalau di luar pakeman itu, mungkin bisa jadi itu suatu manifestasi dari gangguan haid. Ya, nanti mungkin step pertama dilihat orang ini ovulasi apa enggak, dilakukan USG untuk melihat ada sel telur yang besar enggak pada saat haid hari ketiga, ya. Ada kelainan lain enggak di dalam rongga lain, rongga rahim dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, baik dokter. Kadang kan juga ada cerita nih, misalnya untuk Ya, wanita yang menggunakan AKDR, dokter, biasanya kan ya, alat kontrasepsi dalam rahim biasanya untuk menstruasinya kadang sedikit-sedikit tapi sering, misalnya 3 hari mens, kemudian tidak mens, kemudian beberapa hari kemudian ada spotting lagi. Nah, kalau ya. seperti itu bagaimana dokter? Ya, biasanya gini, pemakaian KB spiral itu dilihat 3 bulan pertama. Ya. Misalnya dilihat dulu siklus haid sebelumnya bagaimana dulu. Kalau misalnya sebelum haid, memang sebelum pakai KB itu orangnya sudah kacau, sebelum pakai spiral sudah kacau, pakai spiral dipastikan tambah kacau. Oh, baik. Jadi emang KB spiral itu tidak boleh atau kontraindikasi pada orang-orang yang haidnya kacau. Kedua, sebaiknya tidak digunakan pada orang-orang yang memang sebelumnya ada endometriosis. Sebaiknya tidak digunakan pada orang-orang yang ada dismenori, ya, karena dia bisa meningkatkan resiko tadi, ya, perdarahan tambah banyak, ya, kemudian tidak merubah pola perdarahan, bahkan mungkin mengganggu juga, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pola haidnya memang sudah teratur, awalnya teratur dan dia pakai KB spiral ternyata ada perubahan pola, ya, dilihat 3 bulan kemudian, ya, dievaluasi dulu 3 bulan, jangan keburu dilepas, karena mungkin dalam fase adaptasi misalnya seperti itu. Mungkin perlu dibarengi dengan obat KB dulu untuk mengatur haidnya. Tapi kalau menetap di atas 3 bulan atau mungkin pemakaian KB spiral 3 bulan, sudah di atas 3 bulan mungkin setahun lebih, terus tahu-tahu ada perubahan tadi, ya biasanya bukan karena spiralnya, mungkin karena yang lain. Oh, baik, baik, baik. Nah, nanti harus Jadi dievaluasi. evaluasinya di 3 bulan awal itu ya dokter ya, Ya, untuk setelah pengguna pemasangan. spiral ini. Baik Ya. dokter, kembali ke chat. Ini Anda dari Bunda Erlina. Ini haidnya agak panjang dokter, jaraknya 40 sampai 60 hari. Apakah hal Ya, ini normal? Lalu terapinya ya, seperti apa ya dokter? ya, betul. Jarak haid itu artinya kalau asumsi saya siklusnya panjang berarti ya. Oke. Bukan perdarahannya panjang enggak ya. Jadi Iya, siklusnya betul dokter, ya, syaratnya. oke. Ya, supaya sama dulu nanti jangan saya ngomong lain. Jadi siklusnya panjang. Baik, siklus itu normalnya adalah range-nya 24 sampai 38 hari. Ya, artinya orang ini bisa maju 1 minggu, bisa mundur sampai 8 hari. Kalau asumsinya 30 hari haidnya. Kalau ibu tadi itu haidnya itu jaraknya adalah 40 sampai 60 hari, itu berarti kan sudah di atas 38 hari, artinya memang memanjang. Nah, sekarang dilihat umurnya berapa. Bisa terjadi pola haid seperti ini bisa terjadi mungkin pada orang-orang yang PCOS tadi, sindrom ovarium polikistik tadi, misalnya umurnya masih sekitar 30-an, dekade ketiga ya, dekade keempat. Tapi kalau sudah umurnya dekade keempat ke atas, mungkin memang mendekati masa perimenopause, mungkin seperti itu. Atau mungkin kalau orang ini masih peripubertas, masih baru menarche ya, keluar baru pertama kali haid, mungkin memang masih ada gangguan komunikasi antara otak dengan indung telurnya. Itu bisa terjadi sampai 3 sampai 6 bulan berikutnya. Seperti itu. Ya, mungkin dilihat umurnya dulu. Ya. Memang tidak normal. Baik, berarti faktor yang perlu dicek umur, kemudian Ya. kontrol ya dok ya pastinya ya, Ya, datang ke betul. dokter untuk memastikan kondisinya ini. Ya. Lalu pertanyaan lagi dokter, apa benar tidak baik untuk sering USG? Apakah bisa mengganggu sel telur yang dihasilkan? Ya, jadi USG itu ada dua, USG dari perut sama USG dari vaginal ya. Biasanya kalau pada kasus-kasus perdarahan ya, biasanya dokter sendiri akan menawarkan untuk evaluasi USG dari kemaluan atau vaginal supaya lebih detail ya, karena kalau USG dari perut itu dia untuk kelainan ginekologi atau penyakit kandungan tidak bisa detail, sehingga informasi yang didapatkan tidak bisa banyak ya. Akibatnya ya tidak bisa mengetahui dengan jelas. Sehingga kalau
vaginal karena probe-nya lebih dekat dengan dengan penyakitnya atau dengan organnya, maka lebih detail. Nah, apakah ini mengganggu? Sampai sekarang belum ada penelitian yang menjelaskan mengganggu sel telur, ya, apalagi sampai mengganggu sel telur. Ya. Karena USG itu kan dasarnya kan ultrasonografi, ya. Artinya dia menggunakan getaran suara, ya. Di mana getaran suara tadi tidak bisa menembus sampai ke intraseluler sehingga mengganggu kualitas sel telurnya itu masih belum belum dilaporkan sampai ke sana, belum ada laporan sampai ke sana. Jadi ya sampai sementara ini belum didapatkan kelainan sel telur atau perubahan sel telur akibat dari USG. Jadi penggunaan USG relatif aman ya dokter ya, karena memang belum ada penelitian yang menunjukkan pengaruhnya. Ya. Lalu ini ada dari Bunda Ajeng dokter, haid 5 hari, lalu bersih 3 hari, lalu flek lagi 2 hari, lalu 3 hari kemudian bersih lagi 2 hari, lalu ketika malamnya dipakai berhubungan, esoknya ada flek lagi dokter. Ya, betul. Penyebabnya kenapa? Apakah karena penggunaan kontrasepsi atau ada hal yang lainnya, dokter? Ya, memang mungkin keterangannya harus diperlengkap ya. Jadi mungkin apakah ibunya tadi itu memakai obat-obatan ataukah kalau mungkin iya, apakah pakai spiral ya. Pada penggunaan spiral memang bisa terjadi seperti itu ya. Jadi dia perdarahannya pasca haid masih bisa terjadi spotting ya. Apalagi terjadi dibuat hubungan suami istri itu kan berarti kan ada trauma ya, sehingga menyebabkan spotting. Cuman kalau misalnya ibunya tidak memakai KB ya, itu berarti nggak normal, itu harus dicari sebabnya. Oke, lalu ada dari salah satu bunda ini dokter sedang promil, program hamil sudah 2 tahun, haidnya tidak teratur, kemudian diberikan obat sehingga haidnya teratur, bulan lalu sel telurnya alhamdulillah sudah ada, dan bulan tidak dikasih obat. Tapi kenapa bulan ini tidak haid lagi? Apa ada kendala di sel telurnya? Betul, jadi mungkin ibu yang satu yang memang pada sebelum promil ya, kita harus tahu dulu penyakit yang mendasari apa ya. Sama kayak mau masang pil KB tadi, mau masang spiral tadi ya, sebelum promil itu pola haidnya bagaimana. Kalau memang sebelum promil itu pola haidnya memang kacau, ada sindrom ovarium polikistik misalnya, maka orang ini baru bisa ovulasi atau baru ada masa suburnya kalau diberi obat penyubur. Kalau obat penyuburnya di stop, ya otomatis penyakitnya balik lagi. Seperti itu. Jadi apakah bisa kambuh? Ya sangat bisa sekali. Sehingga memang harus diketahui, harus dicari penyebab yang mendasari apa. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini dari, ini masih belum menikah dokter. Ada yang belum menikah yang mengikuti acara ini. Jadi memang usianya 22 tahun dokter. Kemudian di USG diagnosanya kista endometriosis dan adenomiosis. Setiap kali kontrol usianya 22 dokter. 22, oke. Setiap 1 bulan sekali selalu disuntik sampai menjelang menikah. Nah, yang dikhawatirkan adalah apakah ini nanti dapat mengganggu kesuburan. Suntikannya ini. Suntikannya ya. Oke, mesti pasien selalu khawatir kalau diberikan obat KB ya pada penyakit tertentu. Jadi sebenarnya pada pasien ini ada endometriosis ya tadi ya, ada kista endometrioma atau kista coklat bersama dengan adenomiosis. Umurnya masih 22 ya. Mungkin adenomiosis sendiri itu tadi nggak dijelaskan ya ukurannya berapa ya. Karena kalau misalnya ukurannya kecil, mungkin harus dievaluasi ulang apakah betul itu adenomiosis. Karena apa? Karena adenomiosis ini umumnya ya mungkin saja bisa terjadi pada usia muda ya bisa. Cuman paling sering ya paling lazim itu terjadi pada akhir dekade 3 dan puncaknya pada dekade 4 awal. Sangat jarang terjadi pada dekade awal sekali, apalagi umur 20-an. Karena untuk menjadi adenomiosis ini perlu waktu ya. Prosesnya adalah salah satunya ada injury dulu, ada luka di dalam rongga rahim, itu baru dia bisa menyebabkan tempat masuknya sel-sel endometrium untuk ke dalam lapisan otot. Biasanya terjadi pada orang-orang yang pasca melahirkan. Karena pada saat melahirkan kan ada ari-ari yang lepas, ya ada kontraksi rahim, mungkin pernah seksio atau mungkin pernah kuret, itu memang meningkatkan resiko terjadinya adenomiosis. Sehingga apalagi orang ini masih nona, ya apakah betul itu adenomiosis, ukurannya berapa nanti mungkin perlu dievaluasi lagi. Kalau mungkin hanya agak membesar, apakah betul adenomiosis ya.
Terus apa namanya kedua, sekarang kista endometriomanya. Endometrioma ini sendiri apa namanya memang progresif penyakitnya ya. Dan biasanya pada orang-orang yang muda umur-umur 20 itu biasanya memang kalau ketahuan pada saat itu memang sebaiknya segera dilakukan penanganan. Kenapa? Karena endometriosis ini dia slow but sure tapi selalu tambah berat. Ya. Kalau nanti misalnya tidak dilakukan penanganan, kemudian pada saat menikah umur 30, misal 35 dia menikah, itu kondisinya jelas lebih lebih berat dibandingkan pada saat umur 22 ini. Nah, salah satu caranya bagaimana untuk menekan tadi? Salah satu menekan caranya adalah diberikan obat-obatan KB. Obat-obatan KB ini macam-macam, ya, bisa pil KB, bisa suntik tadi, ya, tiap bulan tadi. Tujuannya apa? Untuk menekan supaya endometriosis tadi tidak progres, tapi bukan untuk menyembuhkan, ya. Supaya itu tidak progres, supaya nanti pada saat menikah sudah besar itu harapannya tidak menjadi parah, ya. Apalagi sekarang sudah ada kistanya, ya. Kalau misalnya ada kista endometriosis berarti grade-nya itu minimal sudah moderate. Ya, moderate, saya tidak tahu ukurannya berapa. Ya. Jangan sampai membesar, gitu. Apalagi nanti sampai perlu dioperasi. Nah, obat suntik tadi, obat KB tadi justru untuk menyelamatkan masa reproduksinya nanti di umur-umur berikutnya. Karena kalau nggak dikasih obat KB, ya nanti resikonya tambah berat, ya nggak bisa kembali. Ya. Kistanya malah bilateral kanan kiri, tambah nanti resiko menopause dan sebagainya. Memang betul dikasih obat KB itu ya memang nggak subur pada saat dikasih obat KB. Tapi begitu obat KB-nya di stop ya kembali ada namanya fase recurrency atau namanya fase masa kesuburan lagi, artinya dia bisa kembali subur lagi. Ya waktunya tentu tergantung dari lama pemakaian ya. Mungkin paling lama itu kalau menggunakan KB suntik 3 bulan itu dia recovery-nya itu reversibilitasnya sekitar 9 bulan. Ya. Jadi biasanya pada orang-orang yang masih nona sebaiknya bisa digunakan pil KB karena pil KB itu reversibilitasnya cepat. Ya, jadi misalnya kalau mbaknya mau nikah besok tahun depan di stop maka 3 bulan kemudian sudah kembali normal. Baik, jadi penggunaan pil KB-nya ketika sudah mau menikah bisa di stop ya dokter ya. Lalu ya. Bagaimana dengan kistanya dokter? Ketika penggunaan pil hormonnya ini di stop, apakah akan pengaruh ke kistanya dokter? Ya, jadi memang pemberian hormonal ini tujuannya satu bukan untuk menghilangkan kista ya. Kista yang ada tadi kemungkinan tidak hilang. Ya, cuman paling enggak endometriosis tadi tidak tambah besar atau tidak tambah meluas. Karena kista tadi itu sebenarnya hanya gejala. Ya. Misalnya pun ternyata kista ini hilang, misalnya nanti suatu saat kista ini dikasih pil KB, kistanya kecil ya. Kistanya kecil, terus dikasih pil KB, terus dia hilang. Bukan berarti endometriosisnya hilang. Kista itu hanya salah satu gejala saja. Selama masih punya rahim, selama masih punya indung telur, dan masih subur, endometriosis akan selalu slow but sure akan tambah berat. Ya. Progres. Ya. Akan semakin progres. Mungkin seperti itu. Baik, jadi memang untuk kondisi-kondisi seperti ini selalu pastikan melakukan konsultasi dengan dokter agar terapinya jadi lebih terpantau seperti itu ya dokter. Iya. Lalu ini juga dari salah satu teman kita yang khawatir juga nih dokter belum menikah, diberikan sudah 3 bulan belum haid, kemudian sempat ke dokter, di USG normal, kemudian dilakukan tes darah dan hormonal, tapi belum diberikan resep obatnya. Nah, saat ini mengalami kenaikan berat badan selama 3 bulan terakhir. Nah, apakah teman kita ini bisa mengkonsumsi obat tanpa tes hormonal? Jadi langsung pilih obat gitu aja dokter tanpa pemeriksaan. Sekarang yang dikonsumsi adalah vitamin yang isinya vitamin A, C, dan E. Ya, betul. Jadi memang biasanya ada gangguan haid ya ibunya ya, mbaknya ya. Iya dokter, 3 bulan belum haid. Usia 29 tahun. Sudah menikah ya? Belum. Oh belum, jadi targetnya cuma mengatur haid saja ya? Iya. Ya, baik. Jadi memang tadi kembali lagi gangguan haid pada orang-orang yang umurnya dekade 2 akhir atau dekade ketiga itu memang banyak penyebabnya yang sudah saya jelaskan tadi. Cuma memang 90% adalah sindroma ovarium polikistik ya.
Sindrom ovarium polikistik ini salah satu gejalanya adalah selain gangguan haid, baik itu perdarahan ataupun telat haid seperti ibunya tadi, itu bisa juga terjadi tadi gejala hiperandrogen, klinis misalnya mukanya berminyak, banyak jerawat, kemudian rambutnya rontok, ada pertumbuhan bulu di muka atau mungkin di dada, di kaki, ya bahkan mungkin ada yang sampai di bulu ketiak dan sebagainya. Itu mendukung suatu sindrom ovarium polikistik. Penanganannya tentu tergantung kita maunya apa. Ya, kalau ibunya tadi memang belum nikah, ya artinya kan targetnya hanya mengatur haid dalam jangka pendek. Ya. Cuman jangka panjang, memang sebaiknya harapannya berat badannya jangan tambah berat lagi. Caranya gimana? Ya olahraga tentu. Karena kalau hanya diet saja, apalagi ibunya sudah gemuk, ya orang gemuk ini ada namanya resistensi leptin. Ya. Resistensi leptin itu artinya apa? Kalau misalnya orang ini sudah kebiasa dengan kadar hormon tertentu, di mana kalau orang ini ternyata nanti dia mengatur makan dengan cara mengurangi makannya ya tanpa olahraga, maka hormon ini akan turun. Nah, otak sudah biasa dengan hormon ini yang tinggi. Akibatnya apa? Dia akan nagih. Dengan cara gimana? Ya mungkin berat badannya turun. Tapi suatu saat dia akan makan dengan pola yang berlebih, akhirnya berat badannya akan naik lagi. Namanya yo-yo fenomen. Ya. Jadi sebaiknya berat badannya memang jangan naik lagi, karena kalau naik lagi gangguan haid ini pasti tidak akan lebih ringan, pasti tambah berat. Apalagi nanti kalau mbaknya sudah menikah, ya untuk hamil itu semakin berat hamilnya, maka penanganan untuk program hamilnya juga akan semakin rumit. Seperti itu. Olahraga apa yang mudah? Ya olahraganya sebenarnya nggak harus olahraga yang gowes jauh-jauh itu enggak ya. Mungkin yang gampang aja, mungkin cukup jalan kaki ya. Jalan kaki setengah jam ya, asal continue ya. Setiap hari setengah jam, kan mbaknya masuk Tunjungan Plaza aja mungkin 1 jam lebih enggak kerasa ya. Asal jangan nandok di restoran ya. Jadi setengah jam minimal itu rutin, dan pola makannya dirubah ya. Kalau malam jangan makan makanan yang berlemak ya. Berbanyak makan makanan yang serat terutama malam ya, mungkin makan karbohidrat pas siang hari ya, kemudian hindari merokok, hindari kopi misalnya. Itu dengan penurunan berat badan yang tidak harus ideal ya, karena kalau berat badannya tunggu ideal dulu, pasien-pasien gemuk ini pasti sudah putus asa semua ya. Jadi cukup berat badan tadi turunnya hanya 2-5% dari berat badan awal, itu sudah bisa memperbaiki kesuburan. Jadi misalnya berat badannya 80 ya, tingginya 160 ya. Nggak harus nunggu sampai 60, kalau nunggu 60 ya 2 tahun, 3 tahun nggak selesai-selesai. Jadi mungkin cukup turunnya mungkin 3 kilo sampai 5 kilo saja. Ya, asal jangan turun terus naik lagi, turun dipertahankan itu sudah bisa memperbaiki kesuburan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi memang berat badan ini sangat pengaruh ya dokter ya terhadap kesuburan itu sendiri. Nah ini masih dari teman-teman yang masih single dan belum menikah dokter. Yang sekarang pertanyaannya setiap kali menstruasi nyeri, sehingga harus minum obat anti nyeri, tapi sudah pernah USG dan hasilnya tidak ada masalah. Nah ini penyebabnya apa ya dokter ya nyeri ini? Baik, jadi nyeri haid ini ada dua ya. Ada yang namanya dysmenorrhea, nama bahasa Inggrisnya Inggrisnya atau bahasa kedokternya adalah dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini ada dua, ada yang primer sama sekunder. Kalau primer itu berarti dia nyeri haidnya, profilnya adalah sebelum haid dia sakit. Sebelum haid dia sakit, bahkan puncaknya adalah sehari sebelum keluar darah dia sakit. Tapi begitu keluar darah dia nyerinya hilang. Itu dysmenorrhea primer. Tapi kalau dysmenorrhea sekunder itu adalah profilnya sebaliknya. Dia pada saat haid dia tidak ada keluhan. Pada saat dia belum haid dia tidak ada keluhan. Tapi begitu dia keluar darah, pada dia haid itu hari pertama dia justru keluar nyerinya di sana, sampai bahkan haidnya berhenti, nyerinya kadang-kadang masih ada. Bahkan juga bisa disertai dengan keluhan lain, misalnya kalau hubungan sakit misalnya. Atau mungkin pada saat nyeri juga, pada saat haid sakit ya. Karena penyebabnya beda. Kalau dysmenorrhea primer itu biasanya tidak ada penyebabnya. Artinya penyebabnya hanya gangguan hormonal di dalam rahim saja. Itu obatnya cukup mungkin hanya diberikan obat anti nyeri, misalnya seperti itu. Dan itu mungkin dampaknya terhadap kesuburan kecil. Ya. Tapi kalau yang dysmenorrhea sekunder itu biasanya ada penyakitnya. Ya. Penyakit yang paling sering
adalah endometriosis. Endometriosis itu ada 80% penyumbang nyeri haid. Dan kalau itu memang ya penyebabnya harus ditangani. Nah, memang masalahnya endometriosis ini tidak gampang mengetahuinya ya. Diagnosis pastinya ya hanya dengan operasi. Tapi kan nggak mungkin semua orang nyeri haid terus dioperasi semua, kan nggak lucu ya. Jadi ada namanya, dan juga masalah endometriosis itu dari USG nggak selalu kelihatan. Ya. Dari USG endometriosis itu baru kelihatan kalau endometriosis sudah berat. Ya, artinya sudah ada kista, sudah ada perlengketan, kemudian konfigurasi kista indung telurnya itu sudah nempel di dinding rahim ya, menyebabkan nyeri dan sebagainya, itu biasanya baru kelihatan dari USG. Apalagi kalau USG-nya perut ya kemungkinan besar akan tidak kelihatan. Ya. Cuman bukan berarti tidak di sana endometriosisnya. Oleh karena itu endometriosis ini ada namanya diagnosis empirik. Diagnosis empirik itu artinya kita berikan obat, kemudian kita pantau keluhannya bagaimana. Obatnya obat apa? Obat KB. Ya, jadi kita misalnya ada orang-orang yang nyeri tadi, walaupun misalnya USG-nya nggak ditemukan apa-apa, maka lini pertama adalah, apalagi kalau dysmenorrhea sekunder ya, lini pertamanya adalah obat-obatan hormonal. Utamanya adalah pil KB tadi. Kita berikan selama 6 bulan, kita pantau nyerinya berkurang apa enggak. Ya, kalau nyerinya nggak berkurang, maka mungkin kita evaluasi apakah ada penyebab lain. Ya, apakah infeksi, apakah mungkin perlengketan, dan sebagainya. Tapi kalau ternyata dengan obat-obatan ini ternyata nyerinya berkurang, maka kemungkinan besar ini adalah endometriosis. Maka bisa dilanjutkan obat KB tadi sampai ya biasanya minimal 2 tahun. Seperti itu. Baik, jadi selama nggak pengen rencana hamil ya. Kalau rencana hamil lain lagi ceritanya. Okay. Berarti perlu digali lagi ya dokter ya penyebab nyerinya ini, sambil proses menggali penyebab nyerinya ini boleh mengkonsumsi obat hormonal KB tadi. Ya, betul. Baik dokter, ini dari yang masih nona kita mau bergeser ke pertanyaan yang sedang program hamil. Ya. Jadi ini sudah program hamil 8 bulan tapi belum berhasil. Kemudian pernah minum obat pembesar sel telur dengan syarat hasil USG-nya sudah bagus, tapi sekarang sudah tidak program. Karena disarankan obatnya berhenti dulu. Sampai sekarang belum hamil. Nah, apakah masih bisa program lagi ya dokter? Ya, betul. Jadi pertanyaan bagus ya. Tadi kita kan bicara masalah gangguan haid ya. Gangguan haid ini biasanya kalau dihubungkan dengan gangguan fertilitas itu yang paling sering tadi kan ada kemungkinan besar ada gangguan di indung telurnya. Sedangkan masalah hamil itu tidak melulu di masalah indung telur. Masalah hamil itu ada faktor dari indung telur, ada faktor dari saluran telur, ada faktor dari rahim, ya, ada faktor dari sperma. Dan ini semua pemberian obat-obatan penyubur yang tadi mbaknya diberikan itu ya, yang katanya sel telurnya besar apa enggak itu adalah untuk mengkoreksi faktor indung telur. Kalau setelah diberikan koreksi pada faktor indung telur ini dengan akhirnya terjadi pembuahan yang alami, terjadi ovulasi atau sel telur yang membesar setelah beberapa kali belum hamil, maka kita harus berpikir juga apakah ada masalah nggak di saluran telur, ada masalah nggak di spermanya, ada masalah nggak di rahimnya, jangan-jangan saluran telurnya buntu misalnya seperti itu, atau mungkin spermanya ada masalah. Jadi problemnya mungkin harus diperluas investigasinya, mungkin seperti itu. Baik, oke dokter. Nah ini juga lagi ada pertanyaan lagi dokter terkait dengan masih promil. Kebetulan PCOS untuk pertanyaan selanjutnya ini diberikan obat hormonal untuk pengatur haid. Jadi ini sudah dikonsumsi 1 bulan, lalu haidnya kembali, akhirnya ke haid kembali, lalu di bulan berikutnya juga haid. Kemudian di bulan kedua, haid tidak kunjung datang sampai masuk bulan ketiga. Nah, apakah harus tetap mengkonsumsi obat hormonal tersebut agar haid kembali? Ya, oke, baik. Jadi, seperti yang saya katakan tadi ya, PCOS ini memang ada gangguan ovulasi. Artinya, secara alami, orang-orang PCOS ini tidak bisa mengeluarkan sel telur secara sendiri. Artinya, kalau kita tidak berikan obat penyubur, ya dia nggak bisa ovulasi. Itu akibatnya terjadi haidnya molor atau mungkin perdarahan tadi. Nah, penanganan PCOS ini ada 2, jadi yang saya jelaskan tadi, ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek.
jangka panjang ini adalah terapi definitif atau mungkin terapi yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi yang mengatur berat badan, kemudian olahraga itu adalah penanganan yang sesungguhnya. Artinya penanganan untuk mengatasi sebabnya. Cuman masalahnya penanganan tersebut kita tidak tahu kapan ibu bisa mulai terjadi ovulasi alami, sehingga harus diikuti oleh penanganan jangka pendek. Penanganan jangka pendek ini dikasih obat penyubur tadi. Ya. Obat penyubur tadi nggak nunggu berat badannya itu jadi normal dulu ya. Jadi sambil itu nanti mengatur berat badannya, sambil itu nanti mengatur pola makannya, kita supaya satunya jalan. Cuman kalau satu ini di stop, maka sudah bisa kemungkinan besar akan balik lagi seperti yang itu ceritakan tadi. Artinya ibu ini ya masih seperti bukan pengobatan definitif, tapi hanya jalannya saja yang diobati. Akibatnya jelas ya, masih jelas ya. Suaranya agak putus-putus di sini, dokter. Putus ya. Iya. Tapi sekarang sudah jelas ini. Sebentar, dok. Coba lagi, dokter. Itu saya ganti ya. Mungkin agak sedikit. Mungkin pakai headset, dokter, supaya bisa lebih jelas. Oh, enggak, ini kayaknya kayaknya koneksinya sebenarnya. Halo, ya? Iya, dokter. Sudah jelas suaranya? Sudah, dokter. Sudah jelas suaranya? Sudah. Oke. Ya, jadi maaf tadi terputus karena komputernya panas ini. Tadi sampai mana tadi? Nah, kalau misalnya obat tadi itu dihentikan, maka kemungkinan besar maka pasti akan kembali lagi. Jadi memang obat tadi itu untuk ya seperti orang flu, kalau misalnya dia kena flu terus dia panas dikasih obat anti panas ya. Artinya kalau panasnya itu bukan berarti flu-nya hilang. Ya. Berarti flu-nya masih ada. Ya, sama juga gitu. Kalau orang PCOS kemudian dikasih obat penyubur, kemudian dia menjadi ada masa suburnya, bukan berarti dia penyakit PCOS-nya hilang. Jadi lebih untuk mengontrol menstruasinya ya, dok, obat hormonalnya tadi. Ya, dan memang tadi dia mengatur hal itu bisa dengan dua cara, dengan cara memberikan PKB ataukah memberikan obat penyubur. Itu alternatifnya. Oke, baik, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bunda yang baru melahirkan yang pertama ini pos SC dokter 30 hari, MERS-nya cuma flek. Baru setelah 4 hari keluarnya banyak dan gumpulan darahnya warna pekat. Lalu ibu yang lainnya ini pasca SC juga sampai 62 hari nifas, setelah itu kadang masih keluar darah sedikit. Nah, apakah dua kondisi ini normal, dokter? Ya, dua ibu yang berbeda. Jadi nifas itu normalnya memang ya, ini semua nifas ya? Iya, semuanya nifas, dokter. Oke. Jadi pada masa nifas ini memang perlu diperhatikan satu tadi ibunya menyusui apa tidak. Ya. Kalau ibunya menyusui, biasanya masa subur itu baru terjadi kira-kira 3 bulan pasca melahirkan. Tapi kalau misalnya, saya putus lagi ya Mbak? Masih putus-putus, enggak dokter? Iya, benar ada Pak. Apa? Bentar.
Sudah jelas belum? Masih putus-putus, dokter. Saya izin tetap gimana, Mbak? Apa, dokter? Izin tetap sebentar bisa ya? Oh, boleh. Monggo. Silakan, dokter. Ya, mohon ditunggu bunda-bunda. Ini masih Dokter Jimmy akan live sebentar, kemudian nanti akan join lagi sebentar. Nah, bagi bunda-bunda yang mungkin ingin program ini hadir di instansi, jadi mau secara eksklusif dengan rekan-rekan instansi, monggo bisa menyampaikan melalui email di humas.rsia.kendangsari@gmail.com, bisa menyampaikan keinginannya atau menuliskan kalau memang butuh kami hadir di instansi bunda-bunda. Jadi kita bisa dengan program online talk, tapi yang online talk community kami hadir untuk bunda-bunda di instansi. Oke, kita masih menunggu Dokter Jimmy bergabung. Oke, Dokter Jimmy sudah bergabung kembali. Ya, bisa didengar suara saya? Bisa, dokter. Maaf, jadi komputernya bermasalah. Ini pertanyaan apa ya, Mas Anifas ya? Iya, Mas Anifas. Mas Anifas ini memang dilihat dari kira-kira orang ini menyusui atau tidak. Ya. Kalau misalnya dia menyusui, biasanya masa subur itu akan datang kira-kira paling cepat sekitar 3 bulan pasca melahirkan, asal eksklusif ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menyusui, misalnya dia menyusui cuma dicampur, artinya orang ini frekuensi menyusuinya sampai jarang, maka masa subur akan kembali sekitar 1 bulan, sekitar 3 minggu. Nah, sebenarnya memang pada masa nifas ini tidak mungkin perdarahan hanya terjadi yang terkait dengan persalinannya itu sekitar 1-2 minggu pertama pada saat persalinan. Tapi kalau misalnya dia perjalanannya itu terus-menerus, artinya ada perdarahan terus sampai 1 bulan yang tidak ada berhentinya, mungkin apakah perlu dievaluasi, pasti ada hubungannya dengan persalinan sama yang kemarin apa tidak. Tapi misalnya orang ini sempat berhenti haidnya, misalnya sudah masa nifasnya minggu pertama kedua dia perdarahan, setelah itu terus sudah tidak ada perdarahan lagi, tapi pada saat akhir masa nifas dia ada spotting, ya mungkin itu ada hubungannya dengan gangguan haid. Apalagi orang ini tidak menyusui. Jadi kalau misalnya dia menyusui, biasanya gangguan haid ini nggak akan terjadi karena dia masih belum haid biasanya. Jadi memang kalau misalnya orang ini ternyata tidak menyusui, ya sebaiknya dievaluasi dulu ada masalahnya. Atau mungkin bagaimana haid sebelum dia hamil dulu. Mungkin seperti itu. Iya, baik dokter. Jadi memang kalau selama masa nifas harus dipastikan apakah masih menyusui atau tidak. Kemudian bagaimana siklus menstruasinya sebelum hamil. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan. Ada pasien dari Prayudi Aji, Bapak mungkin ini, ada pasien dengan riwayat lepas IUD, namun sejak itu haidnya berubah menjadi menorrhagia. Usianya 43 tahun, anaknya 2, terkecil usia 16 tahun. Oke, baik. Selamat siang Pak Prayudi, teman sekolah saya dulu. Jadi ini mungkin memang biasanya ya spiral ini pelepasan spiral atau mungkin pemasangan spiral ini tidak memicu terjadinya gangguan haid. Ya. Apalagi kalau sudah dilepas spiral, itu kan sudah dilepas jadi ya? Ya, sudah dilepas dokter. Jadi setelah dilepas ada menometroragi. Artinya menometroragi itu artinya perdarahannya kacau. Ya. Memang sekarang sudah nggak dipakai terminologi ini karena memang
apa namanya asumsi tiap orang beda-beda. Nah, biasanya yang justru menyebabkan gangguan haid seperti ini biasanya mungkin kalau dia dari umurnya tadi, ini 43 ya, di mana memang pada umur-umur segini itu sudah mengarah ke perimenopause. Sehingga memang insiden untuk terjadinya gangguan haid pada saat pada umur-umur segitu memang tinggi. Jadi bukan terkait dengan spiralnya, ya. Karena spiral tadi bahkan sudah dilepas pun dia malah memicu terjadinya gangguan. Jadi mungkin perlu dievaluasi apakah ada penyebab lain. Oke, baik dokter. Berarti perlu evaluasi lebih lengkap ya dokter ya. Kemudian dokter ini ada pertanyaan. Jarak menstruasinya 30-40 hari dari hari pertama mens. Darah yang keluarnya juga tidak banyak, seperti flek. Nah, kejadian ini baru dialami setelah melahirkan anak kedua. Nah, ini bagaimana dokter? Nah, jadi haidnya setiap 40 hari sekali ya? Ya, betul dokter. Oke. Sejak melahirkan anak kedua. Sejak melahirkan anak kedua. Jadi gini, mungkin pertama perlu dievaluasi dulu orang ini pakai KB apa enggak. Kalau misalnya dia pakai KB, ya mungkin dilihat KB-nya apa. Apakah dia KB-nya pil KB atau mungkin KB yang suntik dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ibunya ini tanpa KB, ya mungkin memang ada gangguan hormonal. Bisa saja onset gangguan hormonal ini terjadi pada anak pada paritas yang kedua, bisa juga terjadi pada saat itu. Karena dulu belum gemuk, kemudian sekarang sudah gemuk, sehingga ada perubahan gangguan profil hormonalnya sehingga menyebabkan ibunya terjadi. Jadi mungkin bisa saja terjadi. Baik. Baik, jadi karena pengaruh perlu dicek dulu kontrasepsinya bagaimana dan kondisi hormonalnya ya dokter. Nah, tentang obat hormonal dokter, ini ada pertanyaan yang mirip. Jadi yang pertama, pengaruhnya bagaimana terhadap bayi, misalnya bila ibunya masih menyusui dan mengkonsumsi obat hormonal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya belum punya momongan, apakah penggunaan obat hormonal ini bisa untuk mengatasi haid yang tidak teratur? Ya. Nah, jadi pada orang yang menyusui. Pada orang yang menyusui, apakah ada pengaruh obat hormonalnya terhadap bayi? Ya, atau orang yang yang belum punya momongan, apakah obat hormonal ini bisa mengatasi haid yang tidak teratur? Jadi memang KB ini bisa untuk mengatasi haid yang tidak teratur memang. Ya. Itu tinggal kita tergantung maunya apa. Ya. Kita mau mengatur haid, mau menghentikan haid, atau bagaimana. Ya. Kalau kita hanya mengatur haid, artinya tetap haid menjadi lebih teratur, tapi masih haid, mungkin pilihannya bisa pakai pil KB. Atau mungkin 3 bulan misalnya. Tapi kalau nggak pengen haid sama sekali, mungkin bisa pakai suntik 3 bulan. Cuman kalau suntik 3 bulan ini, untuk nggak haid itu masih perlu waktu sekitar kira-kira 6 bulanan. Ya. Baru orang ini nggak haid sama sekali. Cuman sebelum itu masih terjadi jadi. Lalu terkait apakah aman untuk orang menyusui, tergantung sekarang. Orang ini menyusuinya apa? Kalau eksklusif, ya, di mana anaknya masih umur di bawah 6 bulan, karena kan memang anak ini memang tergantung dari arus ibu tadi, ya. Jadi yang boleh hanya KB yang mengandung hormonal progesteron saja. Contohnya yang suntik 3 bulan atau implan, ya, atau pil KB yang namanya mini pil, bukan pil KB kombinasi, itu bisa dipakai. Itu bisa dimulai sejak anaknya umur 3 bulan. Tapi sebaiknya tidak menggunakan KB yang menggunakan estrogen, seperti contohnya adalah suntik 1 bulan atau pil KB yang kombinasi pada anak-anak yang umurnya masih belum 6 bulan, karena nanti akan mengganggu kualitas ASI. Tapi kalau anaknya itu sudah umur 6 bulan ke atas, silakan, tidak apa-apa bisa menggunakan KB yang suntik 1 bulan atau menggunakan pil KB kombinasi, karena kan anaknya sudah tidak tergantung hanya pada ASI, ya, dia masih bisa menggunakan ASI juga, ya, atau mungkin makanan tambah. Seperti itu. Jadi memang KB tertentu itu bisa mengganggu kualitas ASI, terutama KB yang mengandung hormon estrogen. Sehingga pemakaiannya tidak boleh pada anak-anak yang umurnya di bawah 6 bulan. Oke. Berarti memang ketika memutuskan menggunakan KB hormonal harus disampaikan juga ke dokternya apakah masih menyusui, karena menyusuinya bagaimana, apakah masih eksklusif atau sudah mulai mendapatkan makanan pendamping. Seperti itu ya dokter ya?
Kemudian ini dokter, satu pertanyaan terakhir di chat. Ini usianya 45 tahun, punya kista sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada infeksi di perut bagian bawah, sebelah kanan dan kadang sebelah kiri. Khususnya bila capek, biasanya keluar darah. Nah, kemudian jika datang bulannya kurang lebih 2 minggu dan darahnya keluar banyak, apakah ini ada hubungannya dengan kistanya tersebut? Lalu bagaimana penanganannya? Apakah harus operasi? Kemudian sudah diberi obat ke dokter dengan ciprek. Ya, ciprek ya. Iya dokter. Kita tidak familiar ya. Mungkin kalau bisa dilihat isinya apa ya. Mungkin, karena kan merek itu banyak sekali. Ini oke lah, apa. Jadi orang ini ternyata ada kista ya, kista kanan kiri, kemudian umurnya sudah 45 tahun ya. Betul. Mungkin gangguan haid ya. Nah, sekarang saya ngomong yang gangguan haid dulu. Jadi gangguan haid ini mungkin belum tentu ada hubungannya dengan kista tadi. Karena kista ini tidak secara langsung menyebabkan gangguan haid. Mungkin gangguan haid tadi mungkin ada hubungannya dengan umur, ya, di mana umur ini sudah umurnya 45, kemudian di mana yang tanpa ada kista pun itu memang cadangan sel tubuhnya sudah mulai turun, sehingga sudah memasuki masa perimenopause misalnya, apalagi ada kista kanan kiri, itu bisa menyebabkan perubahan hormonal yang drastis misalnya, sehingga menyebabkan gangguan ovulasi. Atau mungkin bisa juga ada penyebab lain di rahim, misalnya ada adenomyosis, karena kan mengingat umurnya sudah 45, di mana insiden adenomyosis juga tinggi, ya, seperti itu. Apalagi mungkin ibunya kalau sudah pernah melahirkan, pernah punya anak, atau mungkin pernah uret misalnya, itu meningkatkan insiden adenomyosis atau mungkin bahkan seperti itu. Nah, lalu apakah harus dioperasi? Ya tergantung. Sekarang misalnya penyebab PUA tadi apa, perdarahan tadi apa. Kalau penyebab perdarahan tadi hanya karena gangguan hormonal, maka bisa diatasi dengan obat-obatan KB, asal tidak ada faktor yang keganasan tadi. Jadi mungkin step pertama diburet dulu. Diburet apakah betul orang ini tidak ada faktor keganasan. Kalau setelah diburet, nanti baru diatur dengan obat KB. Obat KB ini ada dua tujuannya, untuk mengatur haid, ya, juga bisa juga untuk menghambat pembesaran dari kista tadi, asal kista tadi adalah kista yang terkait hormonal, seperti endometriosis. Ya. Masalahnya kista ini kan banyak, bukan hanya endometriosis saja, bisa mungkin kista yang kista yang non endometriosis, jinak non endometriosis, atau mungkin kista ganas. Jadi mungkin perlu dievaluasi dulu kista tadi termasuk yang mana, ya. Apakah termasuk yang curiga ganas, ataukah termasuk yang curiga endometriosis. Kalau termasuk kista yang curiga endometriosis, maka PKB tadi bisa untuk menangani kistanya ini. Karena kalau ternyata dia endometriosis, maka setelah ibunya nanti menopause, itu sudah kemungkinan untuk berkembang sudah sangat kecil, karena kan sudah tidak ada hormonnya lagi. Jadi mungkin tidak perlu dioperasi. Cuman kalau kistanya besar, misalnya sampai di atas 4 cm, ya mungkin harus dioperasi. Baik dokter, terima kasih. Jadi memang intinya kembali lagi, kalau misal Bunda khawatir, jangan ragu untuk konsul ke dokter untuk memastikan terapi selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan di chat, saya tutup. Kita buka satu kesempatan, boleh dokter untuk bertanya langsung? Ya, silahkan Bunda, kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan bisa raise hand. Saya pilih satu saja penanya untuk yang bertanya langsung dengan Dokter Jimmy. Silahkan Bunda, kalau ada yang mau bertanya langsung. Oke, nanti kalau misalnya Bunda-Bunda ingin konsultasi lebih dalam dengan Dokter Jimmy, Dokter Jimmy praktek setiap hari Kamis dan Minggu, jam 6 sore sampai jam 8 malam. Kalau yang untuk hari Selasa by appointment, nanti bisa menghubungi layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 113. Adakah yang mau bertanya langsung, Bunda? Oke. Baik, kalau tidak ada, berarti untuk program online talk siang hari ini kita akhiri. Tapi sebelumnya, mungkin Dokter Jimmy mau menyampaikan kesimpulan dokter dari tentang gangguan menstruasi dan solusinya ini. Jadi memang untuk ibu yang mengalami gangguan menstruasi bisa segera menemui dokter ya, terutama kalau memang rencananya untuk program hamil ya, apalagi kalau misalnya perdarahannya itu memang banyak ya,
maka sebaiknya kita cari dulu penyebabnya. Karena gangguan perdarahan ini atau mungkin gangguan haid ini sebabnya banyak dan penanganannya juga harus diintegrasikan dengan rencana selanjutnya. Apakah rencana selanjutnya hanya mau mengatur haid saja, apalagi apakah untuk mau mengatur program hamil, karena program hamil ini terutama itu juga ada hubungannya dengan usia gitu. Apabila usia ibu semakin tua, ya, apalagi juga ada gangguan haid seperti ini, untuk rencana hamil, maka penanganan juga harus lebih terarah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jimmy untuk pemaparannya yang luar biasa menarik siang hari ini, sehingga kita jadi tahu ternyata gangguan menstruasi ini disebabkan oleh apa dan bagaimana solusinya. Semoga apa yang sudah dipaparkan hari ini bisa bermanfaat buat ayah bunda yang hadir siang hari ini dan bisa di-share pada rekan-rekan. Nah, untuk rekaman dari acara hari ini nanti akan kita share di YouTube RSCA Kendang Sari. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin kami, program online Talk Community, hadir di instansi Ayah Bunda, silahkan menghubungi kami di email humas.rsyakendangsari@gmail.com atau menghubungi layanan pelanggan kami di nomor 0822 5725 1113 untuk menyampaikan keinginannya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tutup acara ini. Sampai jumpa di event online talk selanjutnya. Untuk Dr. Jimmy, terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Boleh sharing-sharing hal yang bermanfaat pada kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali Ayah Bunda. Selamat siang, sehat selalu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar, jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Selamat siang.